Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali lagi dengan saya Kofi Vanessa. Di sini saya akan menjelaskan untuk setoran video laporan praktikum mobile pertemuan 6, yang dimana itu ada 3 materi, yaitu splash screen, lalu ada welcome screen, lalu ada penggunaan basic fragment. Kita bahas mengenai splash screen terlebih dahulu. Seperti biasa, kita buat kelas activity-nya ini, lalu nanti isi layoutnya hanya diisi seperti ini, logo aplikasinya, dan ya hanya logo aplikasinya, jangan lupa constraint-nya. Setelah itu kita cek apakah sudah login atau belum dengan search preference. Jika user sudah login, maka itu nanti masuknya akan ke home, tidak akan menampilkan welcome screen-nya lagi. Namun jika user pengguna belum melakukan login sama sekali, itu nanti akan masuk ke welcome screen. Ini lupa diganti. Dia akan masuk ke welcome screen. Welcome screen-nya ini di set delay-nya untuk bertukar menampilkannya itu nanti, lalu dia menghilang. Lama tampilannya itu adalah 2000 time meals. Nah, juga jangan lupa di set finish agar mengakhiri sesi activity splash screen ini. Untuk percobaannya kita cobakan. Nah, seperti ini dia. Nah, ini sebelumnya saya sudah login, jadi akan menampilkan welcome screen activity. Nah, jika saya logout dan saya cobakan ulang, nah dia akan masuk ke welcome screen activity. Ini dia akan masuk ke sini. Nah, karena sudah masuk ke welcome screen activity, jadi kita lanjut ke welcome screen. Penggunaan welcome screen ini kita buat folder baru untuk activity welcome screen-nya dan juga untuk activity fragment-fragmentnya. Kenapa ada Packer adapter di sini? Nah, kegunaannya di sini adalah untuk membentuk ini slide, yang dimana fragmentnya itu akan ditampilkan secara di slide. Tidak seperti biasanya itu kita langsung ada view ini ya. Namun di sini kita menggantinya menjadi view, yang mana akan menginflate layout dari fragment yang kita punya. Ini dia fragment satunya, ini fragment 2, dan ini fragment 3-nya. Nah, setelah disesuaikan, dia mengambil fragment berapa, layout ID fragmentnya jika sudah, dan memakai bundle juga untuk mengesave fragmentnya itu, yang dimana datanya dikirim menggunakan bundle ini. Jika sudah, barulah di set di dalam welcome screen activity. Pada welcome screen activity ini seperti biasa, kita set terlebih dahulu, kita panggil nih objek-objek yang ada di layout welcome screen, lalu barulah kita melakukan setup pada view packer-nya dengan adapter. Ini dia. Nah, kita perlu membuat fragment list, yang dimana itu merupakan array. Lalu list of, masukkan fragment-fragment yang kita punya. Karena di sini ada 3, jadi dimasukkan sampai 3. Nah, lalu juga untuk adapternya, panggil kelas ini tadi dengan
memasukkan array-nya tadi. Nah, barulah VPager adapter sama dengan adapter. Setelah itu barulah kita menerapkan indikatornya, yang dimana indikatornya itu adalah VPager. Lalu jika sudah, ini kita terapkan button next, yang dimana itu ada kondisi dengan jika lebih kecil dari fragment list size-nya itu, yang dimana fragment list size-nya itu -1, maka hasilnya dari VPager-nya itu akan plus sama dengan 1, yang dimana itu berarti layarnya view-nya ini belum habis sampai mentok. Nah, jika masuk ke else, berarti welcome screen-nya itu sudah selesai. Nah, untuk button skip-nya ini menyelesaikan welcome screen-nya juga, yang dimana akan mengarahkan ke main activity. Dipanggilnya seperti ini karena kita terlebih dahulu membuat function untuk finish welcome screen. Setelah itu pada VPager-nya kita buat register on page change callback-nya, yang dimana objeknya adalah VPager 2, lalu di override on page select, page mana yang di select. Setelah itu memasuki kondisi if fragment list itu sama dengan posisi, yang dimana size dari fragment list-nya itu dikurang 1, maka button next ini akan berubah menjadi finish, yang dimana finish ini akan masuk ke main activity tadi. Nah, jika else tidak memenuhi kondisi ini, berarti page fragmentnya belum habis, jadi dia akan terus menjadi tombol next dan dia akan terus ada. Ketika ditekan, dia akan menghilang tombol skipnya. Sedangkan untuk yang else ini tombol skipnya akan ada sama dengan tombol next. Ya, kita cobakan nih, kita coba lagi untuk menekan tombol skipnya. Ya, kita tekan. Nah, ini tampilannya akan memasuki main activity. Setelah itu kita lakukan login terlebih dahulu. Nah, di sini ada penerapan basic fragment juga. Penerapan basic fragmentnya itu saya terapkan di detail. Jadi ketika kita pencet, nah dia akan masuk ke fragment activity. Nah, kita set terlebih dahulu activity fragmentnya, kita atur layoutnya. Ini frame layout untuk menampung fragment-fragmentnya nanti. Lalu ini tombol untuk pergi ke fragment-fragmentnya. Di sini juga ada tombolnya di set di layout masing-masing fragment. Setelah kita mengeset layout untuk activity fragmentnya, kita masuk ke fragment pertama. Nah, ini dia fragment pertamanya. Jika sudah di set, terserah memasuki apa, hanya teks saja bisa. Kita masuk ke fragment kedua, isi juga fragment ketiga. Jika sudah, kita masuk ke dalam kelas fragment pertama, yang dimana itu menggunakan bundle untuk save instance state-nya, kondisinya di save dan datanya dikirimkan. Nih dia. Nah, view-nya akan menampilkan fragment pertama, layout fragment pertama dengan sebuah kontainer. Lalu ada button nih, sinopsis, button go to fragment kedua,
fragmen kedua adalah sinopsis, yang mana nih activity as fragment activity akan di replace menjadi second fragment kedua, lalu view-nya akan di return. Sama pada fragmen kedua, dia kita terapkan ini tombol nih untuk ke fragmen ketiga. Nah, di sini kita memanggil data dengan bundle, yang dimana datanya itu adalah sebuah link menuju ke Instagram. Di sini adalah link Instagram, yang dimana itu akan masuk ke dalam fragmen ketiga. Nah, jadi ketika kita tekan visit author, ini akan masuk ke fragmen ketiga. Nah, ini ya. Di sini juga diterapkan sama saja seperti second fragment atau first fragmentnya. Jika sudah, barulah kita masuk ke fragment activity-nya, di set semuanya ini agar yang tadi sebelumnya seperti ini menjadi seperti ini. Nah, set default fragmentnya, dimana itu adalah fragment container yang tadi kita apakan. Lalu toolbar, ini dia penggunaan toolbar agar kita bisa kembali ke halaman home sebelumnya. Jika sudah, ini toolbar. Nah, kita di sini saya mengset 2 tombol. Ya, ini 2 tombolnya untuk setiap fragmen. Fragmen yang saya gunakan di sini hanya 2, namun fragmen ketiga akan ada setelah mencet visit author di sini. Nah, ketika button on click itu akan dia akan berpindah. Yang berpindah hanya fragmennya saja, bukan pack dari aplikasinya seperti ini. Ini kan perpindahan pack, perpindahan activity, kelas activity, namun ketika menggunakan fragmen berpindah hanya fragmennya saja. Nah, nih transaction fragment container. Lalu override juga item menu di dalamnya, agar ini item di dalamnya itu bisa diselect. Sepertinya hanya itu saja untuk minggu ini. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.